Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Raiharnianti, NIM Q1A1181057, kelas ITPB dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang berjudul yaitu karakterisasi nanoenkapsulasi kitosan ekstrak etanol 70% dan sirih atau piperbetylene dengan metode gelasi ionik. Dari penelitian ini saya akan menjelaskan tujuan senyawa yang dienkapsulasi serta zat yang digunakan sebagai bahan pengkapsul. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu daun sirih. Daun sirih merupakan salah satu tanaman yang memiliki khasiat sebagai antioksidan. Kandungan kimia yang diduga memiliki aktivitas antioksidan yaitu polifenol. Namun, senyawa ini memiliki kelemahan, yaitu tidak stabil terhadap pengaruh suhu dan intensitas cahaya tinggi, sehingga mudah teroksidasi. Salah satu upaya untuk mempertahankan senyawa tersebut adalah dengan nanoenkapsulasi. Nanoenkapsulasi adalah penyalutan suatu bahan atau materi dalam ukuran nano, yaitu 1-1000 nanometer pangkat 6. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi optimal dari kitosan yang dapat membentuk nanopartikel ekstrak etanol daun sirih dan karakteristiknya meliputi ukuran partikel, zeta potensial, dan morfologi partikel, serta inhibisi nanopartikel terhadap DPPH. Selanjutnya adalah senyawa yang dienkapsulasi pada penelitian ini, yaitu senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman sirih atau piperbetylene, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, fenolik, dan tanin. Pendeteksian senyawa ini dilakukan dengan metode bereaksi warna dengan menggunakan uji tabung. Yang kedua yaitu zat yang digunakan sebagai bahan pengkapsul adalah yaitu dengan menambahkan zat NATPP sebagai bahan pelarut silang dengan kitosan. Formulasi nanopartikel ekstrak dilakukan dengan perbandingan kitosan NATPP dan ekstrak berturut-turut adalah 6:1:1. Ekstrak yang digunakan sebanyak 8 mg per mili. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Firdausi dengan sambung Q1A1181054, kelas ITPB 2018. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian dari jurnal yang berjudul Karakterisasi Nanoenkapsulasi Kitosan Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih dengan metode gelasi ionik. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, alat-alat gelas, timbangan digital, rotary evaporator, magnetic stirrer, sentrifugator, particle size analyzer, zeta potensial, scanning elektron mikroskopi, dan spektrofotometri UV vis. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daun sirih, etanol 70%, metanol, 2,2 difetil 1 pirhidrasil, kitosan, dan NATPP. Selanjutnya, metode nanoenkapsulasi. Yang pertama adalah determinasi tanaman. Tanaman yang digunakan pada penelitian ini dideterminasi di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selanjutnya ekstraksi Simplicia daun sirih. Simplicia daun sirih sebanyak 200 gram dicampurkan dengan sejumlah pelarut etanol 70% sampai terendam dan dibiarkan selama 24 jam. Filtrat yang didapat kemudian ditampung dan sisa penyaringan direndam kembali dengan pelarut yang baru.
Ekstrak ektanol daun sirih dipekatkan menggunakan alat evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius dan water bath dengan suhu 40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya, screening fitokimia. Screening fitokimia yang dilakukan terdiri dari uji alkoid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid, fenol, dan tanin. Selanjutnya, penetapan susut pengeringan. Cawan crucible kosong ditimbang beserta tutupnya lalu dipanaskan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Dan ditimbang hingga didapatkan bobot konstan. Selanjutnya ditimbang secara seksama sebanyak kurang lebih 1 gram dan dimasukkan ke dalam crucible yang telah dikonstankan. Cawan crucible yang berisi ekstrak dipanaskan kembali pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dipanaskan, didinginkan ke dalam desikator selama kurang lebih 15 menit lalu ditimbang. Pengeringan dilanjutkan pada suhu 105 derajat Celcius sampai diperoleh bobot konstan, yaitu perbedaan penimbangan 2 kali berturut-turut yang tidak lebih dari 0,5 gram. Untuk tiap zat yang digunakan, susut pengurungan ekstrak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Susut pengeringan sama dengan A kurang B per A kali 100%, di mana A adalah berat awal ekstrak dan B adalah berat akhir ekstrak. Selanjutnya, penetapan kadar sari larut etanol. Sebanyak kurang lebih 1 gram ekstrak dimaserasi dengan 20 ml etanol 96% selama 24 jam menggunakan wadah atau botol sambil sesekali dikocok. Hasil maserasi lalu disaring dan difiltrat dimasukkan ke dalam crucible, kemudian dipanaskan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga diperoleh bobot konstan yaitu W1. Kadar sari larut etanol dapat dihitung dengan rumus kadar sari etanol sama dengan W1 per W0 kali 100%. Selanjutnya, pembuatan nanoenkapsulasi ketosan ekstrak ektanol daun sirih. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan ketosan. Ketosan dibuat dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,4 yang dilarutkan ke dalam asetat 1%. Kemudian dibuat larutan NATPP 0,1%. Dibuat larutan stok dengan menimbang 80 mg ekstrak daun sirih dan dilarutkan dalam 10 ml etanol 70%. Sebanyak 1 ml larutan stok ekstrak ditambahkan ke dalam larutan NATP 0,1% dengan cara diteteskan disertai menggunakan magnetic strider. Kemudian campuran ekstrak triple fosfat ditambahkan ke dalam larutan ketosan variasi konsentrasi 0,1 sampai 0,4% dengan cara setetes demi setetes pada temperatur di bawah putaran magnetic strider dengan kecepatan 1500 rpm selama 3 jam hingga terbentuk suspensi non-partikel formula enkapsulasi ketosan ekstrak tanah daun sirih terdapat pada tabel 1. Bisa dilihat pada formulasinya ini terdapat beberapa perbedaan, terutama pada kadar ketosannya, di mana kadar ketosan pada perlakuan pertama sebanyak 0,1, perlakuan kedua 0,2, perlakuan ketiga 0,3, dan perlakuan keempat sebanyak 0,4. Selanjutnya, karakterisasi non-partikel. Karakterisasi nanopartikel yang dilakukan meliputi ukuran partikel, potensial zeta, dan morfologi nanopartikel, serta inhibisi ekstrak yang tidak terjerap. Selanjutnya, inhibisi ekstrak yang tidak terjerap. Pengukuran inhibisi ekstrak ektanol daun sirih dengan metode DPPH yang digunakan oleh Molenix 2003 dengan sedikit modifikasi. Dibuat larutan DPPH sebanyak 40 ppm dalam spektrofotometri UV vis yang dibaca serapannya pada panjang gelombang 515,5 nanometer. Sebanyak 1 ml larutan stok ekstrak daun sirih di freeze dry, kemudian dilarutkan dalam 1 ml
1 mili metanol dan dicampurkan di dalam 2 mili DPPH 40 ppm. Campuran dikocok sampai homogen dan diinkubasi selama 30 menit. Diukur absorbasinya dengan menggunakan spektroiopivis. Suspensi nanopartikel ketosan ekstrak etanol daun sirih disentrifugasi pada kecepatan 8000 rpm selama 15 menit. Selanjutnya, filter diambil lalu di flash dry. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan 1 mili metanol dan ditambahkan dengan 2 mili DPPH 40 ppm lalu dihomogenkan. Lalu diinkubasi selama 30 menit dan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Baik, selanjutnya, jika nanoenkapsulat yang dihasilkan berbentuk kering, jelaskan metode pengeringan yang digunakan. Pengeringan semprot adalah jenis pengeringan yang digunakan atau biasa disebut dengan spray drying. Spray drying adalah suatu metode yang menghasilkan bubuk kering dari cairan bubuk dengan cara mengeringkannya dengan cepat menggunakan gas panas. Metode pengeringan ini paling cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti makanan dan obat-obatan. Sebaran ukuran partikel yang konsisten menjadi alasan mengapa beberapa industri seperti katalis dikeringkan dengan metode ini. Yang digunakan sebagai media pengering yang akan dipanaskan adalah udara, namun jika cairan mudah terbakar seperti etanol atau jika sensitif terhadap oksigen, maka yang digunakan adalah nitrogen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alfat, MT dengan NIM Q11181042. Saya akan menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam mengkarakterisasi nanoenkapsulat yang dihasilkan, melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk metode analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi nanoenkapsulat yang telah dihasilkan. Pertama, untuk karakterisasi sendiri yang dikarakterisasi ada beberapa, diantaranya ada ukuran dan distribusi partikel, potensial zeta, morfologi nanopartikel, dan juga inhibisi ekstrak yang tidak terjerap. Baik, untuk ukuran dan distribusi partikel menggunakan particle size analyzer oleh Beckman Coulter, tidak dijelaskan tipe alatnya, tapi telah dicantumkan gambar sebagai sumber referensi tambahan, ada di YouTube. Dilansir di puspiptech.ristek.brin.go.id, diakses pada tanggal 11 April 2021, menjelaskan bahwa particle size analyzer menggunakan metode dynamic light scattering menggunakan teknik non-invasive backscatter dengan sumber laser HENE 4 MW dengan panjang gelombang sekitar 633 nanometer, di mana rentang ukurnya ada pada 0,6 nanometer sampai dengan 9000 nanometer. Sampel yang akan dianalisis adalah berupa cairan atau serbuk berukuran nano yang harus terlebih dahulu didispensikan ke dalam media cair. Nah, hasil analisis yang diperoleh akan berupa kurva distribusi dan juga ukuran partikel. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran dan juga distribusi dari nanoenkapsulat yang telah dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah potensial zeta, diukur menggunakan zeta potensial dengan alat Horiba Scientech SZ100. Telah dicantumkan gambar sebagai referensi tambahan, bisa dilihat, ini ada di YouTube. Baik, untuk cara kerjanya, pertama sampel diinjeksikan ke dalam tabung khusus yang ada pada alat ini. Kemudian tabung tadi dimasukkan ke dalam alat tersebut untuk langsung dianalisis zeta potensialnya. Nah, tujuan dari metode analisis ini adalah untuk mengetahui sifat dari muatan partikel tersebut dan juga untuk mengetahui kestabilan dari nanoenkapsulat yang telah dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah morfologi dari nanopartikel. Untuk metode analisisnya menggunakan scanning elektron microscopy dengan jenis alat Hitachi TM3000. Telah dicantumkan juga gambar sebagai referensi tambahan, ini ada di YouTube. Sebelum sampel ini dimasukkan ke dalam alat,
terlebih dahulu sampel harus di-coating menggunakan emas. Lalu kemudian sampel dimasukkan ke dalam alat. Nah, nanti hasil analisisnya akan tampil di layar monitor. Jadi alat yang tertera pada screenshot gambar ini bukan cuma ini saja, sebetulnya dia akan sepaket dengan layar monitor atau biasanya komputer atau laptop. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan pada layar monitor tersebut. Tujuan dari menggunakan scanning elektron mikroskopi ini adalah untuk mengetahui morfologi dari nanopartikel yang kita hasilkan. Penting untuk mengetahui morfologi dari nanopartikel yang kita hasilkan dikarenakan morfologi, terutama bentuk permukaan nanopartikel yang kita hasilkan ini akan sangat mempengaruhi kinerja atau kerja dari nanopartikel yang telah kita hasilkan. Selanjutnya adalah inhibisi ekstraksi yang tidak terjerap menggunakan metode DPPH. DPPH sendiri adalah senyawa radikal bebas yang stabil dan berwarna ungu. Maksudnya dia ini stabil berwarna ungu, namun ketika dia berinteraksi dengan senyawa antioksidan dia akan direduksi sehingga akan menghasilkan warna kuning. Tujuan dari metode ini adalah pertama kita mengetahui terlebih dahulu berapa nilai absorbansi DPPH, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan absorbansi ekstrak yang tidak terjerap sehingga kita akan dapatkan berapa nilai inhibisi ekstrak yang tidak terjerap. 3 jam merupakan waktu yang paling optimal. Oke, selanjutnya hasil uji karakterisasi nanopartikel. Ukuran partikel adalah diameter rata-rata suatu partikel. Hasil yang diperoleh menunjukkan ukuran partikel yang berbeda-beda. Ukuran partikel berturut-turut pada Formula 1, Formula 2, Formula 3, dan Formula 4, yaitu 165,7 nanomaterial dengan F2 yaitu 192,3 nanomaterial dan F3 yaitu 257,8 nanomaterial dan F4 yaitu 320,8 nanomaterial. Adapun ukuran partikel yang baik dalam sistem penghantaran obat yang sediaan oral adalah kurang dari 300 nanomaterial, sehingga ukuran partikel F1, F2, dan F3 memiliki ukuran nanopartikel yang baik dalam sistem penghantaran obat dikarenakan hasil yang diperoleh memiliki ukuran partikel lebih kecil 300 nanomaterial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.